وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ورسولنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة الصبور yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana biasa pada kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhitung, yang tidak terhingga, yaitu dengan mengucapkan rasa syukur kita melalui hati, melalui lisan, melalui gerakan-gerakan tubuh, gerakan anggota yang memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permulaan surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu menunjukkan tentang permulaan Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu dimulai dengan setelahnya bismillah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa kita diminta, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Luqman salah seorang bijak dari Sudan memberikan hikmah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan Allah kepada Luqman itu adalah anishkur lillah. Wa laqad atayna Luqmana hikmatan anishkur lillah. Kami betul-betul telah menganugerahkan kepada Luqman yaitu al-hikmah. Hikmah itu artinya mengetahui rahasia-rahasia yang ada di balik kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di balik firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Begitu juga pada waktu Luqman menasihati kepada anaknya, wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'lamu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بولده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك. Wahai anakku, bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliwalidayk, dan terhadap kedua orang. Namun sangat sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang itu sering lupa. Masyaallah, kita pada beberapa
yang dialami oleh manusia semenjak masa lalu sampai masa sekarang. Di dalam Al-Quran, musibah itu digambarkan dengan beberapa ungkapan. Di antaranya adalah musibah, sesuatu yang menimpa seseorang. Ada juga pakai masa umur, masa artinya mengenai seseorang ataupun sedikit ya mengenai seseorang. Masa dengan asoba itu berbeda. Kalau asoba itu menimpa, ya, kalau masa itu tersengat sedikit. Masa umur, Allah juga menggunakan kata-kata as-sayyi'at. As-sayyi'at atau as-su' artinya adalah kejelekan ataupun keburukan. Begitu juga dengan ad-dharra was-sarra wad-dharra. Ad-dharra artinya sesuatu yang membahayakan seseorang. Begitu juga menggunakan kata-kata bala'un. Bisa dimaknai bala'un itu artinya cobaan. Bisa dimaknai bala'un itu merupakan kenikmatan, tergantung daripada siapul kan, tergantung daripada konteksnya. Kalau konteks ini bisa diartikan cobaan, dalam konteks yang lain bisa diartikan kenikmatan. Fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Hal itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'alnakum min ayatil 'azim su'al 'adab. Yaitu pada antara dari Fir'aun itu telah memperlakukan Bani Israil itu dengan berbagai macam cobaan, yaitu dengan menyembelih anak lelaki dari kaum Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari Bani Israil, dan semuanya itu adalah bala'un min rabbikum. Kalau melihat wa'id anjaynakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu wahai Bani Israil, maka bala'un itu diartikan kenikmatan yang azim, yang agung. Tapi kalau kita melihatnya, yudzabihuna abna'akum, menyembelih anak-anak lelaki kamu, maka itu berarti cobaan. Jadi Al-Quran Al-Karim menggunakan kata-kata cobaan dan berbagai macam ungkapan. Hadirin sekalian, ungkapan-ungkapan tersebut kebanyakan untuk hal-hal yang tidak mengenakan seseorang. Ini adalah cobaan. Tapi cobaan itu juga bukan berarti sesuatu yang tidak mengenakan seseorang seperti kesengsaraan atau kepahitan hidup atau lain-lain. Tapi cobaan Allah Subhanahu wa taala itu juga terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan. Kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang itu adalah merupakan cobaan. Berkata Allah, "Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami mencoba kamu sekalian dengan bil khair, wa nabluukum bil khair wasyarri fitnah. Kami akan mencoba kamu sekalian dengan kebaikan, kenikmatan, banyaknya harta, banyaknya kenikmatan, wal khair, wa nabluukum bisyarri wal khair bil syarri. Asyar itu keburukan. Jadi baik keburukan maupun kenikmatan semuanya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu kebanyakan tahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesengsaraan, tapi tidak tahan kepada hal-hal yang bersifat kenikmatan. Betapa banyaknya orang-orang yang pada waktu kecilnya itu merasakan kepahitan hidup, ya,
mana bisa melintasi secara kepahitan hidup itu dengan baik, dengan suksesnya. Tapi setelahnya itu pada saat orang itu ditimpa oleh kenikmatan yang banyak, itu tidak banyak yang sukses. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tahan cobaan yang berkaitan dengan kenikmatan dibandingkan dengan cobaan yang bersifat kemelaratan. Masyaallah rahimahullah, dari segala cobaan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia itu ada kalanya skala yang besar sekali, skala yang masif, skala yang menghancurkan. Tapi ada kalanya juga ada skala yang pertengahan, ada juga skala yang kecil. Skala yang menghancurkan itu seperti banjirnya Nabi Nuh. Allah Nabi Baqi, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum yang tinggal kepada Nabi Nuh dan ajarannya itu semuanya ditenggelamkan. Begitu juga dengan kisah yang terjadi pada zamannya Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad. Ma'an ta'uhliku ma'an ta'uhliku ma'an ta'uhliku biri'atin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin yang bertiup kencang, apakah itu dingin sekali atau panas sekali selama 7 hari 7 malam. Hancur mereka. Kaum Samud itu juga Samud juga bil-taghiyah, yaitu dengan goncangan, dengan tiupan yang keras, suara. Kaum Syu'aib itu dengan al-rajfah, dengan gempa bumi yang kaget. Begitu juga dengan kaum Lut, itu dicukir balikan tanah yang tadinya di bawah, artinya dicukir balikan dari tanah. Menurut riwayat orang Laut Mati itu adalah tempat di mana kaum Lut itu berada. Makanya Laut Mati itu laut yang sangat berbeda sekali dengan laut yang lain. Begitu juga pengikut-pengikut Qarun pada masa Musa itu diambraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi akhirnya menjadi ambles, orang yang ada di atasnya itu akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir itu pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pada negara Fir'aun, akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Dan setelahnya itu secara yang masif itu tidak ada lagi kecuali barangkali Ashabul Fil, yaitu tentara Abraha yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu pada akhirnya dihancurkan oleh orang-orang Ibrani. Tapi jumlah mereka itu tidak sebagaimana jumlah umat pada masa yang lalu. Ada juga pada skala yang pertengahan, yaitu di mana manusia itu mereka dihancurkan melalui berbagai macam gejala-gejala, ya seperti tsunami Aceh, ratusan ribu itu pertengahan. Tapi ada juga musibah-musibah yang menimpa kepada kita sekalian berupa apakah itu sakit perut, apakah sakit-sakit yang lainnya yang menimpa seseorang. Nah, terhadap musibah-musibah yang berskala masif yang menghancurkan itu memang karena dosa-dosa kaum tersebut. Kerja ayat itu mereka menantang, mereka berdustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi pada sudah diajak, bahkan mereka menantang, silakan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang juga. Itu namanya istihza, itu namanya menertawakan Allah, menertawakan hati Allah. Dan mereka menantang, mereka berdusta ayat Allah. Setelahnya mereka itu diberi
azab yang ditimpakan kepada mereka itu adalah memang betul-betul karena kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Lah kalau sudah begitu, kalau memang itu merupakan kutukan dari Allah, maka di dunia mereka itu mendapatkan siksaan bagaimana tadi, apakah dengan angin kencang, apakah dengan gelombang bumi, apakah dengan suara halilintar yang menggelegar, apakah ditenggelamkan dan lain sebagainya. Pada hari akhirat itu mereka akan mendapatkan siksaan yang lain, ya. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa annahum yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah. Annahum yu'raduna 'alaiha, bahwa api itu akan menghanguskan mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore. Yu'raduna 'alaiha, akan dihadapkan kepada mereka, ada Raja Fir'aun dan bala tentaranya pada waktu pagi hari dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan siksaan berikutnya. Memang di sini ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada itu siksaan kubur, yang ada itu adalah siksaan yang akhirat nanti. Bahkan kata Mu'tazilah, kalau ada siksaan kubur berarti Allah itu menyiksa dua kali, ya, siksaan kubur dan siksaan pada hari kiamat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jumhur mengatakan bahwa siksaan kubur itu memang ada dan siksaan pada hari kiamat itu juga memang ada. Dan ini banyak sekali, ya, banyak orang, ya, dan itu mutawatir. Orang mau dikubur, terus kemudian itu buminya itu, tanah itu nggak pernah lebar, digali lagi, nyurut lagi, digali lagi, surut lagi, digali lagi, surut lagi, akhirnya sampai sore hari karena susahnya untuk mengukur orang itu, akhirnya orang-orang itu memasukkan mayatnya itu dengan secara paksa. Itu sudah merupakan indikasi adanya siksaan kubur dan lain-lain sebagainya. Masyaallah, yang harus kita yakini pertama, bahwa semua musibah yang datang kepada umat manusia, baik dalam skala masif atau dalam skala pertengahan ataupun dalam skala yang kecil, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa pada kamu sekalian di bumi ini dan ada pada diri kamu sendiri, itu semuanya sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta. Ini merupakan satu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena benda-benda itu sebenarnya tidak punya gerakan, tidak punya iradah, tidak punya kemauan. Apakah bumi itu mempunyai kemauan? Tidak. Bumi itu adalah satu benda yang mati, tidak mempunyai kehendak apa-apa. Yang menghendaki bumi itu menelan manusia, menghendaki bumi itu mengeluarkan kebunnya, yang menghendaki bumi itu menjadi kontak, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, semua kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan membawa hikmah bagi manusia, baik hikmah yang maknawiyah atau hikmah yang fisika. Kalau hikmah yang maknawiyah, bahwa itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar umat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang haysiyah
yaitu bahwa gejala-gejala misalnya tsunami ataupun gunung meletus itu membawa hikmah kepada orang-orang yang ada di sekitar, misalnya gunung meletus sekarang ini. Itu kata orang-orang ahli pertanahan, setelah 5 tahun dari masa meletusnya gunung meletus itu, tanah di sekitarnya itu akan menjadi tanah yang sangat subur, bahkan tidak perlu lagi tidak perlu lagi, karena itu masih mengandung hal-hal yang menyuburkan kepada tanah. Kalau masih pertama-tama itu masih bercampur dengan belerang, tapi setelahnya kena hujan yang berturut-turut sampai 5 tahun, akhirnya humus tanah ataupun kadar kesuburan tanah itu akan menjadi bagus. Kemudian masyaallah, bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu, apabila yang tertimpa musibah itu adalah orang-orang yang mukmin, maka bisa pertama untuk menegur, yang kedua untuk mengurangi dosa-dosanya, dan yang ketiga itu adalah untuk menaikkan martabatnya. Untuk al-anbiya itu jelas merupakan untuk menaikkan martabat. Semakin banyak cobaan yang diderita oleh seseorang, kemudian dia sabar, maka itu akan diampuni dosa-dosanya dan akan meningkatkan martabatnya. Para nabi itu adalah orang yang paling banyak tertimpa musibahnya. Asyaddul bala'i al-anbiya tsumma as-salihun tsumma al-amsal tsumma al-amsal. Yang paling hebat cobaannya yang ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah pertama para anbiya dan para mursalin. Yang kedua itu adalah para as-salihun, dan yang ketiga itu adalah orang yang di bawahnya. Kalau seandainya Allah menimpakan satu musibah kepada seseorang, asalkan diterima dengan ikhlas, asalkan dia menghadapinya dengan kesabaran, asalkan dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Yang kecil seperti sakit perut, apakah itu misalnya panas, ya, apakah itu juga flu dan lain sebagainya. Itu apabila kita yakin bahwa itu adalah dari Allah dan kemudian kita menerima, kemudian kita bersabar atas itu, maka itu akan membawa hikmah kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka yang tertimpa musibah, kemudian mereka itu bersabar dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu yang mengatakan ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi, menulis wahyu. Pada akhir umurnya itu minta agar supaya memberikan sakit panas. Coba. Karena mendengarkan Nabi berkata bahwa tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang, apakah itu keprihatinan, apakah itu kesedihan, apakah itu dia sampai terkena duri atau lain-lain, maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Akhirnya saya berusaha itu berdoa kepada Allah supaya dia itu diberikan sakit panas. Ternyata Allah mengabulkan dosa-dosanya, mengabulkan permintaannya itu, dan 40 hari sebelumnya beliau itu wafat, Allah menimpakan penyakit panas kepada saya besar selama 40 hari, dan kemudian beliau itu meninggal. Ini adalah merupakan salah satu rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, di mana seluruh kejahatan itu akan membawa asal manusia itu bisa memanage musibah itu dengan sebaik-baiknya. Pertama menghadapinya dengan secara sabar, mengatakan inna lillahi
bisa memberikan hikmah yang bagus, hikmah yang agung pada diri dia sendiri. Nah, bagaimana dia untuk menghindari musibah? Yang pertama itu kita selalu berdoa kepada Allah, yaitu doa-doa pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam kitab al-Mahfuznya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Dengan nama Allah dan dengan menyebut nama Allah itu, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu tidak akan bisa mengenai kita. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan lain sebagainya. Ta'widzat itu banyak sekali. A'udzu bikalimatillah tammati min kulli syai'in wa min kulli 'ain. A'udzu bikalimatillah tammati allati la yujawizu al-barra wa la fajr bi asma'illahil husna kulliha ma 'alima minhu wa ma lam ya'lam. Min syarri ma khalaqa wa dhara wa dhara, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk menghindari cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menghindari perilaku-perilaku kita yang bisa memancing turunnya siksaan Allah, yang bisa memancing azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu. Orang melakukan kemaksiatan seperti perzinahan, sehingga orang membiarkan saja perzinahan itu berada di satu kawasan terang benderang, maka jangan disalahkan kalau pada satu saat Allah menimpakan cobaan kepada orang-orang yang berzina itu, dan orang-orang yang walaupun tidak terlibat tapi membiarkan perzinahan itu merajalela di satu hal. Ma'asyiral itulah kiat-kiat menghadapi musibah. Semoga kita semua selamat dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah. Alhamdulillah. Anda yang Allah memberikan kepada Alhamdulillah wa syukur kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syarri ma khalaq.